Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia, banyak kemudian orang ataupun banyak pihak kemudian beranggapan atau berpendapat bahwasanya saat ini kondisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dalam kondisi terendah ataupun kritis sepanjang karir perpolitikannya di Indonesia sejak kelahirannya pasca era reformasi ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin saya pun bisa mengerti kenapa kemudian orang-orang tertentu berpikir bahwasanya PDI Perjuangan kondisinya saat ini kritis, karena mereka berpikir bahwasanya ketika kemudian calon-calon PDIP yang maju di pilkada, khususnya pilkada gubernur, pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, khususnya di Pulau Jawa, ini sepertinya memang PDIP mengalami kekalahan telak, kan? Dimana kemudian nggak dikatakan mengalami kekalahan telak, karena memang dari keseluruhan wilayah di Pulau Jawa ini hanya kemudian menyisakan DKI Jakarta yang kemungkinan besar PDIP akan kemudian menang calonnya ya, yaitu Mas Pram dan Bang Dul, teman-teman. Dengan asumsi bahwasanya Pulau Jawa lah pulau yang kemudian terpadat dan terbanyak penduduknya, bahkan kemudian selalu ada pendapat bahwasanya kalau kemudian parpol itu kalau mau menang pemilu ataupun pilpres cukup menang dua wilayah di Pulau Jawa, itu sepertinya seakan-akan udah separuh kemenangan dibandingkan dengan seluruh wilayah di Indonesia, karena lagi-lagi itu memang kemudian jumlah pemilih di Pulau Jawa itu jumlahnya sangat besar ya, pulau dengan jumlah penduduknya yang terbanyak dan juga pulau yang terpadat dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bayangkan saja teman-teman, Provinsi Jawa Barat itu jumlah penduduknya saat ini total sekitar 58 juta, sedangkan penduduk Indonesia itu sekitar 285 juta saat ini ya. Artinya memang kemudian seperempatnya saja atau seperlimanya saja udah ada di Jawa Barat gitu kan, belum lagi di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur dan DKI Jakarta ataupun Provinsi Banten. Nah ini PDIP saat ini memang kemudian calon-calonnya bergugurat baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Provinsi Banten. Tersisa kemudian DKI Jakarta itu pun masih menunggu ya. Kalau kemudian Mas Pram ini menang satu putaran ya aman. Kalau dua putaran kayaknya juga repot ya teman-teman pastinya. Karena memang PDIP berdiri sendiri dan di seberang ada sekitar 12 partai dan kemudian didukung oleh mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang notabene dulu adalah kader PDIP juga gitu kan, yang sekarang memposisikan dirinya untuk kemudian berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya ya persaingannya berat kalau kemudian dua putaran. Nah teman-teman, tapi orang-orang yang mengatakan bahwasanya PDIP saat ini kemudian dalam masa kritis, dalam masa terendah, bisa dikatakan juga separuh benar, tapi juga nggak betul-betul gitu kan, nggak betul-betul benar gitu kan. Kenapa? Karena ternyata PDIP ini hanya kekalahannya cuman di pilkada pemilihan gubernur gitu kan. Nah, kita semua seakan-akan kemudian lupa bahwasanya pilkada ini juga selain pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, tapi juga ada pemilihan bupati dan wali kota, ada pilkada kabupaten dan kota teman-teman. Dan ternyata hasilnya juga mengagetkan ya, ternyata PDIP masih berdiri tegak, masih kuat, masih menyala gitu kan. Ambil contoh kemudian di Provinsi Jawa Timur, oke lah saat ini kemudian pasangan Khofifah Indar Parawansa dan kemudian Emil Dardak unggul saat ini dan perkirakan kemungkinan besar menang dibandingkan dengan calon PDIP yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Tapi kemudian dari 21 wilayah pilkada di kabupaten dan kota, PDIP di Jawa Timur ini 17 kadernya ya, baik jadi bupati ataupun wali kota ataupun kemudian wakil bupati ataupun wakil wali kota, ini kader PDIP memenangkan pilkada di kabupaten dan kota ini 17 wilayah kabupaten dan kota dari 21 kabupaten dan kota. Ini luar biasa sekali ya, di atas 50%. Kita lihat kemudian di Jawa Tengah yang memang kabarnya adalah kandang Banten yang sempat sepertinya tercoreng kebesaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena kemudian di situ adalah lumbung padinya, lumbung suaranya PDIP dari masa ke masa, dari masa kelahirannya PDIP di era reformasi sampai dengan saat ini kan memang kemarin-kemarin kan selalu kemudian kalau kepala daerahnya yang terpilih selalu dari kader PDIP.
sampai disebut kemudian sebagai kandang banteng. Nah teman-teman, di situ ternyata dari 35 kabupaten dan kota, kader daripada PDIP ini yang kemudian sekarang memenangkan pilkada di kabupaten dan kota itu ada sekitar 19 ya. Kader PDIP ada yang kemudian saat ini memenangkan pilkada di 19 wilayah kabupaten dan kota. Artinya lagi-lagi lebih dari 50%, sekitar 54% ya teman-teman. Ini gambarannya ya teman-teman, di dua wilayah yang memang penduduknya juga padat teman-teman. Ini artinya di sini memang PDIP masih kuat teman-teman. Bahkan kalau kemudian di luar Pulau Jawa kayak di Sulawesi Utara, kalau kita lihat kemudian di Pulau Bali, salah satu pulau di luar Pulau Jawa juga yang penduduknya jumlahnya banyak dan padat teman-teman. Di Pulau Bali ini juga bahkan sekarang nggak cuman kemudian gubernur dan wakil gubernurnya itu Iwayan Koster dan Giri yang memenangkan mutlak ya pilkada di Pulau Bali, tapi kemudian di 8 wilayah kabupaten dan kota wakil-wakil ataupun kader-kader PDIP menang ya. Jadi Bali ini menang total, luar biasa gitu kan. Dan kalau kemudian kita lihat di Provinsi Riau, ini pasangan daripada gubernur dan wakil gubernurnya ininya Ahmad Wahid ya. Ahmad Wahid ini dari sepertinya dicalonkan dari partai Nasdem, kemudian PKB dan kemudian PBB sama PDI ini. Tapi wakilnya Efek Safrianto ini memang orangnya kadernya PDIP ya, wakilnya ini menang ya di Kepulauan Riau. Artinya memang PDIP ini Riau ini memang nggak biasanya ini saat ini kader PDIP sekalipun di wakil gubernur posisinya ini menang di situ kan. Dan kemudian di 5 wilayah kabupaten dan kota di Riau lagi-lagi wakil-wakil ataupun kader-kader PDIP ini kemudian memenangkan pilkada di kabupaten dan kota. Nah teman-teman, untuk DKI Jakarta sendiri saya pikir ya tentunya aman lah gitu kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kemudian saat ini PDIP punya sahabat dekat yang sangat kuat, saya pikir. Yang sangat kuat pengaruhnya, yang sangat besar popularitasnya ya. Bahkan nggak cuma di DKI Jakarta dan sekitarnya, saya pikir juga di beberapa wilayah di Indonesia ya teman-teman. Ini yaitu Anies Baswedan dan para simpatisannya yang disebut anak abah ini. Ini luar biasa sekali karena memang kemudian Pramono Anung ini unggul ya, leading dari 2 saingan di seberangnya. Dan saya pikir ini kedepannya kemudian ketika PDIP kemudian selalu bekerja sama gandengan tangan dengan Anies Baswedan dan para pengikutnya, tentunya tanpa kemudian perlu Anies Baswedan kemudian dimasukkan jadi anggota PDIP. Ini PDIP kedepannya bisa kemudian membalikkan posisi ya gitu kan. Saya yakin itu karena kemudian saat ini semakin hari semakin banyak yang kemudian menjadi simpatisan ataupun pengikutnya Anies Baswedan gitu kan. Luar biasa sekali kalau kita lihat di kota Jakarta kemarin kan memang kemudian diperkirakan yang nggak milih itu kan kemarin hampir sekitar 40%, hanya sangat besar sekali ya jumlahnya gitu kan. Saya pikir itu salah satu bentuk kekecewaan, salah satunya memang dulu kan memang yang diharapkan kan salah satunya Anies Baswedan kemudian bisa maju di Pilkada DKI Jakarta dan sempat memang mau dicalonkan oleh PDIP tapi kemudian gagal karena terjadi ya kabarnya isunya kejagalan ya, kita nggak tahu lah isu-isu seperti itu. Tapi yang jelas Anies Baswedan ini kuat sekali ya, dan suara dia ketika pasca di Pilpres itu kan memang besar di Kepulauan Riau, di Sumatera Barat dan juga di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sebenarnya nggak familiar kalau kemudian untuk PDIP, dan saya rasa PDIP bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan begitupun juga Anies Baswedan juga memanfaatkan persahabatannya dengan PDIP kemudian untuk kemudian membangkitkan karismanya, membangkitkan karir politiknya lagi. Karena memang Anies Baswedan ini kan kayak kata orang Jawa kekuyo-kuyo, pinggir sana pinggir sini. Dan saya pikir Anies Baswedan juga pastinya saat ini sudah belajar banyak di dunia politik ya. Karena memang dulu partai-partai ataupun kelompok-kelompok tertentu yang selalu sepertinya identik dengan Anies Baswedan, yang saya pikir mereka itu justru mengambil keuntungan dari Anies Baswedan, tentunya perolehan suara segala macam. Yang beranggapan dulu bahkan ada tokoh yang bilang seakan-akan Anies Baswedan itu seperti penyalu yang nempel di inang yang merugikan inang. Terbukti enggak, karena Anies Baswedan justru popularitasnya, elektabilitasnya, pengaruhnya lebih besar daripada partai-partai ataupun kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang kemudian dulu bergandengan dengan Anies Baswedan, yang kemudian ketika Anies Baswedan
nggak kepakai lagi, disingkirkan, dibuang begitu saja. Faktanya sekarang kemudian partai-partai, ada partai yang dulu selalu identik dengan Anies Baswedan, kemudian ketika berbalik arah dan kemudian seakan-akan menyingkirkan Anies Baswedan, nggak dipakai lagi gitu. Padahal kan pastinya ini jasanya Anies Baswedan juga besar untuk perolehan partai tersebut di pileg ya, di pemilu kemarin. Setara kok sekarang calon-calon dari partai tersebut seperti di beberapa wilayah yang selalu mereka dominasi juga saat ini juga tumbang gitu kan. Artinya Anies Baswedan ini luar biasa, dan ini memang kemudian tepat sekali ketika kemudian Anies Baswedan ini kemudian bersahabat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena memang nggak punya teman lagi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berdiri sendiri, dan ini memang salah satu bukti memang PDIP ya partai pejuang ya teman-teman. Walaupun sempat dalam riwayatnya dulu dalam perjalanannya kan kemudian ada oknum-oknum yang kemudian terlibat kasus korupsi segala macam. Terlepas dari itu, PDIP ketika sendirian berjuang kayak gini ya sepertinya lumayan ya top, dan artinya di sini dia dapat tokoh yang pas gitu kan. PDIP ini kan lebih ke partai yang sifatnya nasionalis, dan pas sekali kalau kemudian bersahabat dengan Anies Baswedan yang dia lebih sosok nasionalis yang religius, yang populer di beberapa tempat-tempat yang memang kemudian PDIP kurang populer di situ, seperti di Sumatera Barat, kemudian di Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Riau, ataupun kemudian Sumatera Selatan. Saya pikir memang saatnya saat ini PDIP kemudian bangkit lagi dengan tetap menggandeng sahabatnya yaitu Anies Baswedan dan para simpatisannya disebut anak abah. Dan saya rasa pendukung akar rumput PDIP pun saat ini pastinya mengerti kondisi yang terjadi di PDIP dan mulai bisa menerima persahabatan antara PDIP dan kemudian dengan Anies Baswedan dan para pengikutnya. Saya rasa itu penting karena memang sudah diberikan contoh oleh Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama dan para pengikutnya Ahoker yang memang kemudian sepertinya sudah rekonsiliasi dengan pengikut-pengikutnya Anies Baswedan, dan ini sangat bagus teman-teman. Nah itu aja teman-teman, kita pikir memang kemudian kita menunggu kemudian pasangan PDIP di Pilkada DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul, moga-moga saja bisa menang satu putaran. Oke, itu salam seduluran.